Good morning, ladies and gentlemen. Welcome back with me, Hilarion Cristianico, in the breaking news. A video containing provocative remarks circulating WhatsApp groups of the people of Garut Regency. In the video, one person stated that Christians were carrying out worship at one of the churches located on Baratayuda, Garut, when the emergency PPKM took place. In the 25-second video, the narrator questions the reason Christians continue to worship, meanwhile Muslims are prohibited from going to the mosque during PPKM. It's all Chinese who worship in church, meanwhile we are Muslim are not allowed to go mosque, said the person in the video. However, based on information from the Communication and Information Office, Discominfo, the narrative in the video is not true or disinformation. On 5th July 2021, a second dose of vaccination is being carried out at the Pasundan Christian Church, or more precisely, at Dharma Bhakti Kindergarten, located on Jalan Baratayuda, Garut Kota. Rudy asked the police to carry out the perpetrators of the video, because the video has made people nervous. Meanwhile, the Garut Police Chief AKBP Wirdanto Hadicaksono said that this case was being handled by Garut Police Cyber Team. This case is currently being handled by the Garut Police Cyber Team for investigation, he said. That's all today's breaking news, and thank you. Pidato Soekarno berjudul Pancasila pada sidang BPUPKI pertama tanggal 1 Juni 1945 menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Setelah melalui sejarah panjang dengan berbagai perdebatan dan musyawarah, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Kini setiap 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berikut peristiwa yang terjadi hingga ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara dan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. 29 Mei 1945, sidang pertama BPUPKI diselenggarakan untuk membahas Undang-Undang Dasar dan persoalan mendasar tentang negara Indonesia merdeka. Terdapat 3 anggota yang menjawab pertanyaan dasar negara, yakni Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin yang pertama menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Dalam pidatonya, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo mengajukan dasar-dasar negara untuk Indonesia merdeka, yaitu kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang berisi rumusan 5 prinsip dasar negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kelima prinsip dasar negara disebut dengan Pancasila. Pidatonya tersebut dikenal dengan lahirnya Pancasila. Pidato Soekarno menutup persidangan pertama BPUPKI. Persidangan pertama ini tidak menghasilkan suatu kesimpulan atau rumusan apapun. Namun dari beberapa rumusan yang disampaikan, rumusan Soekarno yang paling diterima oleh semua anggota. Kemudian dibentuk Panitia 8 di bawah pimpinan Insinyur Soekarno. Masa reses 22 Juni 1945. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Panitia 9 mengadakan rapat untuk menyepakati pembentukan Panitia 9 untuk menyusun rumusan dasar negara. Panitia 9 mengadakan pertemuan yang menghasilkan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang di dalamnya termuat rumusan kolektif dasar negara Indonesia merdeka, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masa persidangan kedua BPUPKI 10 Juli 1945, sidang kedua BPUPKI diselenggarakan untuk membahas perumusan terakhir draft dasar negara. 11 Juli 1945 diadakan sidang hari kedua
J. Latuharhari menyampaikan keberatannya terhadap sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, karena berakibat besar terhadap pemeluk agama lain. Kemudian dibentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Profesor Supomo yang bertugas untuk merancang Undang-Undang Dasar dengan memperhatikan pendapat dari rapat besar dan kecil. 13 Juli 1945, Mr. Supomo menyampaikan hasil kerjanya. Hasil kerja panitia kecil yang diketuai olehnya disempurnakan bahasanya oleh sebuah panitia penghalus bahasa. Kemudian 14 Juli 1945, rapat membicarakan hasil panitia perancang Undang-Undang Dasar, yakni pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, serta batang tubuh Undang-Undang Dasar. Menurut Soekarno, untuk mempercepat prosedur penyelesaian pekerjaan, jika ada anggota yang mengusulkan perubahan kata-kata, bolehlah di bawah tangan nanti berunding memperbaiki kata-kata yang tidak disetujui. Pada tanggal 15 Juli 1945, melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar hingga akhir sidang tidak dihasilkan suatu keputusan. Dan dilanjutkan 16 Juli 1945, rapat menghasilkan kesepakatan untuk menerima rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya termuat rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. 7 Agustus 1945, BPUPKI dianggap bubar dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Soekarno ditunjuk menjadi Ketua PPKI dengan Wakil Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo sebagai penasihat khusus. Anggota PPKI dipilih langsung oleh Jenderal Besar Terauchi yang menjadi penguasa tertinggi di seluruh Asia Tenggara. Pada 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, upacara proklamasi kemerdekaan RI di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan sore hari, Dr. Andus Muhammad Hatta mengetahui adanya keberatan pemeluk agama lain di wilayah Indonesia Timur terhadap sila pertama dasar negara, yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang pertama PPKI di bekas gedung Volksraad Pejambon, Jakarta Pusat. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, sidang PPKI dibuka dengan dihadiri 27 anggota. Sidang ini menetapkan Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pandemi merupakan kondisi penyebaran jenis penyakit tertentu yang terjadi lebih dari satu negara. Wabah ini telah menyebar hampir ke seluruh bagian dunia. Kondisi pandemi menggambarkan suatu keadaan penyebaran penyakit yang di luar kendali. Penyebaran coronavirus salah satunya. Hal ini menjadikan status penyebaran COVID-19 telah menjadi wabah pandemi. COVID-19 yang berasal dari kota Wuhan, negara Cina ini ditemukan pada tahun 2019. Virus ini menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan. Penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 ini menyebar secara rapid atau cepat, dan World Health Organization pada tanggal 12 Maret 2020 menetapkan bahwa fenomena penyebaran COVID-19 ini menjadi pandemi. Dan pengaruh medsos di masa pandemi ini sangat besar karena setiap orang di Indonesia tentu memiliki sosial media, dan sosial media membuat informasi dapat berputar secara cepat dan tidak terkendali. Hal ini juga dapat menimbulkan hoax yang sekarang juga banyak bertebaran di masyarakat. Hoax itu sendiri dapat berupa berita bohong ataupun salah informasi yang terlalu banyak disebarkan. Berita bohong yang tersebar di Indonesia saat ini bisa saja memperburuk keadaan pandemi saat ini karena dapat merusak persatuan di masyarakat, sehingga akan ada perdebatan antara kelompok yang setuju maupun yang tidak setuju.
Mung sakitu hasil tina project blended learning simkuring. Mugia samudaya masyarakat tiasa nerapkeun nilai-nilai nu kakandung dina Pancasila. Kukituna hatur nuhun kanggo perhatosanana. Mugia urang sadaya dipaparin karahayuan sareng jak-jak paringkas jiwa santika.